Om Swastiastu. Pada video kali ini saya Putu Gede Pradipta Mardika Wijaya akan menjelaskan tentang NSAID pada manajemen nyeri. Itu saya akan menjelaskan natrium diclofenac. Untuk definisi nyeri sendiri, di International Association for the Study of Pain, nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional tidak menyenangkan dengan adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut. Nyeri berfungsi sebagai mekanisme proteksi, mekanisme defensif sebagai penuntun diagnostik. Untuk klasifikasi nyeri sendiri ada nyeri akut. Nyeri akut adalah nyeri yang terjadi setelah cedera akut, penyakit atau intervensi bedah dan memiliki proses yang cepat dengan intensitas yang bervariasi, bisa ringan sampai berat. Dan langsung untuk waktu yang singkat, nyeri akut berdurasi singkat kurang lebih 6 bulan dan akan menghilang tanpa pengobatan setelah area yang rusak pulih kembali. Nyeri akut dibagi menjadi dua, yaitu nyeri somatik dan nyeri visceral. Nyeri somatik akibat cedera muskuloskeletal, nyeri visceral akibat nyeri organ visceral. Ada juga nyeri kronis. Nyeri kronik adalah nyeri konstan yang intermittent yang menetap sepanjang suatu periode waktu. Nyeri ini berlangsung lama dengan intensitas yang bervariasi dan biasanya berlangsung lebih dari 6 bulan. Nyeri dapat berupa nyeri nociceptif, neuropatik, atau mix. Bentuk nyeri kronis yang paling sering yaitu musculoskeletal disorder, bisa chronic visceral disorder, lesion of peripheral nerves, nervous root atau dorsal root, lesion di central nervous system, dan cancer pain. Untuk mekanisme nyeri ada 4, yaitu transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Untuk transduksi ini adalah proses simulasi nyeri, bisa mekanis dan kimiawi, diubah lalu menjadikan aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf. Untuk transmisi itu adalah proses penyaluran impuls saraf sensoris ke medulla spinalis ke korteks cerebral. Lalu ada modulasi, proses interaksi antara sistem analgesik endogen dengan impuls nyeri ke foramen posterior medulla spinalis. Lalu ada hasil akhirnya persepsi, hasil akhir dari proses interaksi sehingga menimbulkan suatu perasaan afektif, yaitu nyeri. Untuk respon sistemik terhadap nyeri, untuk nyeri akut bisa terjadi respon seperti hipertensi, takikardi, increase systemic resistance, bisa juga meningkatkan konsumsi oksigen serta meningkatkan respiratory rate, meningkatkan tonus sphincter, menurunkan motilitas usus, retensi ileus dan urinary, hipersekresi asam lambung, mual, muntah dan konstipasi, meningkatkan katabolik hormon, menurunkan hormon anabolik, meningkatkan lipolisis, menurunkan fibrinolisis, hiperkoagulopati, dan leukositosis anxiety, dan gangguan tidur dan depresi. Ada juga respon untuk nyeri kronis berupa perubahan nafsu makan, baik meningkat ataupun menurun, anxiety, gangguan tidur, dan depresi. Untuk evaluasi nyeri itu bisa dengan lokasi, kita harus tahu lokasinya di mana, onset, sudah berlangsung berapa lama, kualitas nyerinya, faktor eksaserbasi, dan pengukuran nyeri. Untuk pengukuran nyeri sendiri itu bisa dengan numerical rating scale, ada dengan menggunakan skala 0 sampai 10, dan juga Wong-Baker Face Rating Scale untuk anak-anak di bawah 3 tahun. Bisa juga dengan visual analog scale, diberikan garis panjang 10 cm, lalu pasien itu diminta untuk menunjukkan dalam 10 cm itu seberapa berat nyerinya. Lalu bisa juga McGill Pain Questionnaire. Untuk penanganan nyeri akut berdasarkan WFSA, itu adalah pertama adalah pemberian strong opioid dengan injeksi dan lokal anestesi. Bisa juga dengan lalu pemberian opioid intraoral jika nyeri sudah mereda. Juga lalu setelah itu bisa diberikan aspirin dan NSAID. Pada nyeri postoperasi maka umumnya terjadi nyeri berat, sehingga dengan berjalannya waktu nyeri akan berkurang. Untuk penanganan nyeri dengan WHO 3-step ladder, yaitu tahap pertama dengan pemberian aspirin, NSAID, dan paracetamol. Untuk nyeri ringan di numerical rating scale-nya itu 1 sampai 3. Tahap 2 itu opioid lemah untuk nyeri ringan sampai sedang berupa kodein dan tramadol.
Nyeri sedangnya numerical rating scale-nya 4-7. Lalu untuk tahap 3, opioid untuk nyeri berat seperti morfin, metadon, dan patch. Patch buprenorphine, fentanyl, transdermal. Itu nyeri beratnya scale-nya itu 8-10. Adjuvan ini adalah untuk meminimalisir efek samping opioid atau meningkatkan efek analgesik. Untuk non-steroid antiinflamasi drug itu farmakologisnya adalah menginhibisi sintesis prostaglandin COX dengan preventing arachidonic acid binding to COX enzyme site. Ada dua jenis COX, yaitu COX-1 dan COX-2. COX-1 dan COX-2 isoenzim. COX-1 bersifat konstitutif dan memiliki beberapa fungsi fisiologis di ginjal, mucosal protection di gastrointestinal, dan produksi pro-aggregatory thromboxane A2. Untuk COX-2 diekspresikan terutama dengan inflamasi, medisi nyeri, inflamasi, dan demam. Terserap dengan baik secara enteral, sangat terikat protein di metabolisme di hati dan ekskresi ginjal. Untuk mekanisme kerja NSAID, dari NSAID itu kan ada dia itu kan non selektif COX inhibitor. Jadi dia bisa ke COX-1 dan COX-2. Di sini araxinoid acid ini itu menghasilkan dua zat, yaitu CO1 dan COX-2. CO1 ini berfungsi pada mucosa dari gaster, renal parenchyma, dan platelet. Dan juga CO2 ini bisa menyebabkan prostaglandin sebagai gastric protection, kidney, dan platelet. Karena NSAID ini bekerja di COX-1, jadi dia tidak bisa, COX-1 ini tidak bisa memproduksi prostaglandin. NSAID juga bekerja di COX-2 sehingga tidak bisa juga memproduksi prostaglandin, sehingga tidak bisa menjadi peradangan, sakit, nyeri dan juga demam atau fever. Untuk farmakokinetik NSAID ada absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekskresi. Untuk absorpsinya sendiri itu semua COX inhibitor kecuali ketorolac diserap dengan baik setelah pemberian oral, dan semua biasanya akan mencapai konsentrasi puncak di darah dalam waktu kurang dari 3 jam. Untuk distribusinya, setelah absorpsi, COX inhibitor sangat terikat oleh protein plasma, terutama albumin lebih dari 95%. NSAID memiliki sifat larut lemak yang memungkinkan untuk menembus sawar darah otak dengan mudah untuk menghasilkan analgesia sentral dan antipiretik, dan untuk menembus ruang sendi untuk menghasilkan dengan pengecualian acetaminophen efek antiinflamasi. Lalu untuk biotransformasinya, sebagian besar inhibitor COX mengalami hepatic biotransformasi. Untuk ekskresi, hampir semua COX inhibitor diekspresikan di urin setelah biotransformasi. Untuk efek samping NSAID pada sistem kardiovaskular bisa terjadi hipertensi, pada respirasi bisa terjadi polip nasal, meningitis, dyspneu, dan bronkospasme. Pada hepa bisa terjadi hepatitis, pada gastrointestinal bisa terjadi gastropati, perdarahan gaster, dan pankreatitis. Pada sistem hemato bisa terjadi peningkatan perdarahan intraoperasi. Pada sistem dermato bisa jadi urtikaria, kemerahan. Pada genitourinary bisa jadi insufisiensi renal. Pada sistem saraf pusat bisa terjadi sakit kepala, gangguan pendengaran, dan pada skeletal bisa terjadi menghambat pertumbuhan tulang. NSAID ini juga hati-hati jika diberikan pada pasien asma, nasal polip, dan rinitis karena bisa menyebabkan bronkospasme. Aspirin tidak boleh diberikan pada anak dengan varicella atau influenza. Bisa terjadi Reye syndrome. Disfungsi ginjal yang mendasari penyebab insufisiensi ginjal akut, nekrosis papiler dan ginjal. Untuk interaksi obatnya sendiri, NSAID non-selektif mempengaruhi gen antiplatelet lain melalui penghambatan aditif agregasi platelet. Akibatnya adalah peningkatan
risiko perdarahan dengan penggunaan bersamaan NSAID dan agen antiplatelet lainnya. NSAID menurunkan clearance litium dan meningkatkan konsentrasi litium serum dengan menghambat produksi prostaglandin ginjal dan mengubah aliran darah intrarenal. Pemberian digoxin dan NSAID secara bersamaan dapat menurunkan pembersihan ginjal dari digoxin, meningkatkan konsentrasi obat dalam plasma, dan mempotensiasi toksisitas digoxin. NSAID berinteraksi dengan agen antikonvulsan seperti phenytoin dan asmavalproate dengan menggantikan antikonvulsan dari tempat peningkatan proteinnya yang meningkatkan konsentrasi obat bebas obat. Lalu kita melanjut ke natrium diklofenak. Untuk natrium diklofenak ini adalah derivat asam fenilasetat yang dikembangkan secara spesifik sebagai agen antiinflamasi. Natrium diklofenak merupakan anggota grup arylalkanoid dari NSAID. Nama natrium diklofenak berasal dari nama kimiawinya, yaitu 2,6 dikloranilino phenylacetic acid. Adalah gambaran dari senyawa natrium diklofenak. Natrium diklofenak itu merupakan inhibitor COX yang poten dan memiliki efek analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik. Indikasi untuk obat ini masuk artritis reumatoid, osteoartritis, dan inflamasi oftalmik. Digunakan preparat oftalmik. Di sini peran dari natrium diklofenak itu sama seperti NSAID lainnya, itu berperan di siklosigenase, sehingga tidak bisa dari siklosigenase ini dia mencegah terbentuknya prostaglandin, tumbukan, dan prostasiklin. Untuk farmakodinamiknya, natrium diklofenak menghambat produksi prostaglandin. Ini pertama dalam jalur sintetis prostaglandin adalah siklooksigenase atau COX. Siklooksigenase COX mengubah asam arachidonat menjadi arachidonic acid ini menjadi berbagai jenis prostaglandin, romboxan A2, TXA2, dan prostasiklin PGI2. Prostaglandin mensensitisasi ujung saraf terhadap bradikin, histamin, dan mediator inflamasi lainnya. Dan PGI2 dan PGI1 ini menurunkan ambang dari nociceptor sehingga mensensitisasi ujung saraf perifer terhadap stimulus nyeri. PGI2 dapat meningkatkan eksitabilitas dalam transmisi nyeri pada medula spinalis. Pelepasan prostaglandin saat proses inflamasi akan memperbesar mekanisme timbulnya rasa nyeri. PGI2 dan PGI2 ini juga berperan dalam pembentukan edema dan infiltrasi leukosit dengan meningkatkan aliran darah pada daerah inflamasi. Dengan demikian, dengan mengurangi sintesis prostaglandin, sensasi nyeri bisa berkurang. Enzim COX dapat dalam dua isoform disebut COX-2 dan COX-2. Inhibisi terhadap COX-2 merupakan mekanisme utama dari efek antipiretik, analgesik, dan antiinflamasi pada dari NSAID. Sedangkan inhibisi terhadap COX-1 berperan dalam efek samping NSAID terhadap saluran gastrointestinal. COX-1 juga berperan dalam inflamasi. COX-1 berperan dalam mekanisme inflamasi akut dan COX-2 dalam mempertahankan produksi eikosanoid setelah stimulus inflamasi. COX-1 penting dalam pemeliharaan berbagai fungsi di berbagai jaringan, khususnya ginjal, saluran cerna, dan trombosit di mukosa lambung. Aktivasi COX-1 menghasilkan prostasiklin yang bersifat sitoprotektif. COX-1 ini diinduksi berbagai stimulus inflamasi. Tromboksan A2 yang disintetis trombosit oleh COX-1 menyebabkan agregasi trombosit, vasokonstriksi, dan proliferasi otot polos. Sebaliknya, prostasiklin PGI2 yang disintesis oleh COX-2 melawan efek tersebut. Natrium diklofenak menyebabkan penghambatan agregasi trombosit, vasodilatasi, dan efek anti proliferaktivitas terhadap COX-2. Untuk farmakokinetiknya, natrium diklofenak diabsorpsi dengan cepat, berikatan dengan protein secara ekstensif, dan memiliki waktu paruh yang singkat. Absorpsi obat ini melalui saluran cerna langsung cepat dan lengkap.
Obat ini tingkat 99% pada protein plasma dan mengalami efek metabolisme lintas pertama atau first pass sebesar 40-50%. Walaupun waktu paruh singkat, yakni 1-3 jam, natrium diklofenak diakumulasi di cairan sinovial sehingga efek terapi di sendi jauh lebih panjang dari waktu paruh obat tersebut. Natrium diklofenak di metabolisme di hepar oleh enzim CYP2C menjadi 4-hidroksinatrium diklofenak dan berbagai bentuk hidroksilasi lainnya. Setelah proses glukuronidasi dan sulfasi metabolit tersebut diekspresikan di urin 65% dan empedu 35%. Untuk kegunaan terapeutiknya, aplikasi klinis utama natrium diklofenak adalah sebagai agen antiinflamasi dalam pengobatan jangka panjang gangguan muskuloskeletal seperti artritis reumatoid, osteoartritis, dan spondilitis ankilosa. Secara umum, natrium diklofenak hanya meredakan inflamasi dan nyeri secara simptomatik, namun tidak menghentikan perjalanan patologis dari kerusakan jaringan dan tidak bersifat modifikasi perjalanan dari penyakit. Dosis harian yang biasa bagi indikasi tersebut adalah 1-200 mg diberikan dalam beberapa dosis terbagi. Natrium diklofenak juga berguna untuk pengobatan jangka pendek nyeri muskuloskeletal akut, nyeri pasca operasi, dan dismenore. Selain itu, larutan tetes mata natrium diklofenak yang tersedia untuk mengobati peradangan pasca operasi setelah ekstraksi katarak. Untuk efek sampingnya, natrium diklofenak bisa menimbulkan efek samping pada gastrointestinal. Natrium diklofenak juga dikombinasi dengan misoprostol atau omeprazol analog PGE1. Kombinasi ini mengurangi frekuensi ulcerasi gastrointestinal dengan tetap mempertahankan khasiat dari natrium diklofenak. Natrium diklofenak menyebabkan kenaikan ringan dan reversibel dari kadar transminase hepar. Efek lainnya terhadap natrium diklofenak termasuk efek pada susunan saraf pusat, ruam, reaksi alergi, retensi cairan, dan edem, dan terkadang gangguan terhadap fungsi ginjal. Peningkatan aminotransferase serum terjadi lebih sering dengan obat ini dibandingkan dengan NSAID lainnya. Berkaitan selektivitasnya terhadap COX-2, natrium diklofenak tidak mempengaruhi antiplatelet sehingga natrium diklofenak bukanlah alternatif yang baik pada pasien yang memiliki risiko penyakit kardiovaskular atau cerebrovaskular. Obat ini tidak direkomendasikan untuk anak-anak, ibu menyusui, atau wanita hamil. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi keilmuan ke depannya. Om Santi 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 Om.